Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Nasir dalam kursus online Programming Foundation for Data Science. Kali ini saya akan mulai membahas data manipulation di Python. Dan di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya data frame. Sebetulnya apa sih data frame itu? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita mengetahui apa itu data frame di Python, kita perlu mengetahui dulu beberapa struktur data di Python. Yang pertama adalah list. List ditandai dengan kurung siku. Misalkan saya punya sebuah variabel dan isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat isinya seperti ini. Dan beberapa fungsi di Python yang melakukan operasi pada list adalah pertama, len. Untuk mengetahui banyaknya anggota di dalam list tersebut. Di sini ada 5 anggota, 1 sampai 5. Kemudian kita bisa juga menambahkan anggota ke dalam list dengan cara numbers.append. 6. Kita lihat isinya. Sekarang jadi ada 6 di dalam list kita tersebut. Kemudian kita bisa juga memecah-mecah list menjadi bagian yang lebih kecil. Caranya adalah nama variabelnya numbers kurung siku titik 2. Kita mulai dari indeks ke katakan 1 sampai indeks ke 3. Keluarlah 2 dan 3. Mengapa? Karena di Python perhitungan dimulai dari 0. Jadi angka 1 di sini adalah indeks ke 0. Ini indeks ke 1 dan ini indeks kedua. Kita bisa juga melakukan seperti ini. Sebelum titik 2, kita tidak memberitahu angka apa-apa untuk mengatakan mulai dari awal. Dan sebaliknya, kita bisa mengambil sampai akhir dengan cara seperti ini. 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya, kita akan membahas struktur data dictionary. Ada 2 elemen penting di dalam dictionary. Yang pertama adalah keys, dan yang kedua adalah values. Misalkan kita punya sebuah variabel bernama biodata, dictionary ditandai dengan kurung kurawal. Misalkan dia punya nama Budi, umur 17 tahun, dan punya tempat tinggal di Bandung. Ada beberapa operasi yang kita bisa lakukan di biodata ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui keys apa saja yang ada di dalam biodata. Oke, kebalik. Ada nama, umur, dan tempat tinggal. Kita juga bisa mengetahui nilai-nilainya dengan cara biodata values. Ada Budi, 17, dan Bandung. Nah, setelah kita mengenal struktur data, list, dan dictionary di Python, sekarang kita siap untuk mengenal data frame. Saya akan menggunakan library pandas. Jika muncul error, berarti belum diinstal. Coba install dulu ya dengan cara yang telah diajarkan di video sebelumnya. Berikutnya, kita bisa menggunakannya seperti ini. df sama dengan data frame. Kita akan membuat sebuah dictionary. Saya sudah memiliki data di sini yang akan saya gunakan. Key dari dictionary yang akan saya gunakan adalah kolom-kolomnya. Jadi yang pertama adalah outlook, time, humidity. Outlook, windy, dan yang terakhir adalah play.
Kita coba lihat isinya. Muncul seperti ini. Yang paling kiri ini adalah indeks, yaitu identitas dari row 1 di data frame-nya. Ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan dengan data frame. Yang pertama adalah untuk mengetahui dimensinya. Berapa banyak row, berapa banyak kolom. Kita ketik df.shape. Di sini terdapat 14 row dan 5 kolom. Selanjutnya, kita bisa juga mengetahui deskripsi dari data frame kita dengan metode describe. Bisa kita lihat ada 14 value dalam kolom Outlook dan yang paling banyak adalah rainy. Kemudian kita bisa menggunakannya per kolom seperti ini. Muncul informasi yang sama. Selanjutnya, kita bisa membuat sebuah kolom baru dengan cara df new column dan value-nya mau apa? Misalkan saya mau tulis new value. Kita coba lihat isinya. Muncul kolom baru dengan nama new column dan value-nya adalah new value semua. Dan yang terakhir, kita bisa loh kayak menurunkan atau menaikkan value dalam data frame. Misalkan saya ingin membuat sebuah kolom baru. Play -1 sama dengan df play, tapi kita shift sebanyak -1. Kita lihat. Bisa dilihat di sini value-nya jadi naik. Dari no menjadi ke atas, yes-nya menjadi ke atas, dan seterusnya. Biasanya kita tidak perlu tahu loh semua data yang ada di dalam data frame. Biasanya kita cuma perlu tahu beberapanya saja. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Misalnya pertama, untuk mengambil beberapa row pertama, kita bisa menggunakan metode head. Muncullah 5 row pertama. Kita bisa tulis seperti ini juga, head 7. Untuk mendapatkan 7 row pertama. Untuk mendapatkan beberapa row terakhir, kita bisa menggunakan tail. Bisa juga menambahkan 7 di dalamnya. Kalau mau random, kita bisa menggunakan metode sample. Keluarnya 1. Selanjutnya, kita bisa juga mengambil sampel dari kolom. Tidak semua kolom yang kita keluarkan. Caranya df. Misalnya, saya cuma mau kolom Outlook dan humidity. Keluarnya cuma kolom itu saja. Kita bisa juga mengambil satu kolom seperti ini. df Outlook. Keluarnya satu kolom saja. Kita bisa juga menambahkan sebuah metode di akhir kolom. Misalkan saya mau tahu unique value dari Outlook. Keluarlah hanya sunny, overcast, dan rainy. Nah, setelah rekan-rekan mengenal apa itu data frame di Python, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai operasi-operasi